Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 31 Maret 2020. Bacaan pertama dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah semakin beriman. Dewasa ini orang berlomba-lomba menjadi penguasa. Tak jarang mereka menghalalkan segala cara demi memuluskan jalan mereka. Setelah kekuasaan itu diperoleh, segala janji dan visi misi demi kebaikan bersama menguap begitu saja. Kerap, kekuasaan hanya diperuntukkan bagi kepentingan diri dan kelompok dan bukan kepentingan masyarakat. Saudaraku terkasih, kekuasaan yang ada pada Yesus tidak sama dengan kekuasaan dunia. Kuasa yang dimiliki Yesus adalah kuasa Allah yang menyelamatkan manusia. Yesus ditinggikan bukan karena mencari muka atau supaya dilihat dan disegani orang. Ia ditinggikan agar kita menyadari bahwa Yesus memiliki kuasa penyelamatan bagi seluruh bangsa manusia. Bangsa Israel dalam bacaan pertama mendapat pelajaran penting tentang kuasa Allah. Karena kedegilan hati mereka, Allah menghukum mereka. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Namun atas kuasa Allah, mereka memperoleh pengampunan dan kesembuhan dengan memandang ular tembaga yang dibuat Musa atas perintah Allah. Hal itu menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Israel untuk senantiasa percaya akan penyelenggaraan keselamatan Allah dan tidak mengutamakan, apalagi memaksakan kepentingan dan keinginannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil pada hari ini, orang banyak meragukan kuasa Yesus. Mereka belum sepenuhnya memahami bahwa Allah Bapa yang mengutus Yesus untuk melaksanakan karya keselamatan di dunia ini. Banyak orang melihat karya luar biasa yang dilakukan Yesus, tetapi kepentingan mereka lain. Bukan keselamatan, tetapi kepentingan diri dan tradisi keagamaannya. Percayalah saudara-saudariku yang terkasih, bahwa Allah mengerjakan keselamatan dalam diri Yesus dulu sampai sekarang yang diteruskan oleh para rasul. Sekarang kita semua sebagai penerus-penerus iman, jadilah rasul-rasul dunia sekarang ini yang tidak hanya percaya, tetapi juga menjadi penyalur karya keselamatan Allah lewat pelayanan kita sehari-hari. Semoga demikian.